Oke, kita lanjutkan ke soal kita selanjutnya mengenai asimtot tegak, ya, tentang fungsi pecahan. Jadi kita lihat yang nomor A, ya. Jadi nomor A kita punya fx sama dengan ax plus b sama dengan cx plus d. Kemudian dia punya asimtot datarnya adalah y sama dengan 4. Asimtot tegaknya adalah x sama dengan -2. Maka dan melalui titik 2,0 dan A dan GCD atau FPB dan FPB dari ABCD ini sama dengan 1. Maka yang ditanya fx-nya apa? Oke, kalau seperti ini, berarti kalau kita lihat, pertama fungsinya kan adalah AX plus B, CX plus D. Dia punya asimtot datar, kita analisa dari asimtot datar. Ya, kita punya asimtot datarnya adalah Y sama dengan 4. Artinya, ya kalau dia asimtot datar kan berarti kira-kira seperti ini ya. Dia mendekati suatu nilai untuk Y sama dengan 4. Ini yang disebut sebagai asimtot datar. Artinya apa? Ya artinya si fungsi ini ketika dia dilimitkan, ketika nilai X-nya makin besar, makin besar, makin besar, maka dia mendekati ke 4. Maka ini kita pakai konsep limit. Berarti untuk fx ketika limitnya menuju ke tahingga, X menuju ke tahingga, nah fungsinya kan kita belum tahu ya, berarti AX plus B, CX plus D. Maka ini kan harus dia mendekati 4 ya. Kita mau fx-nya sama dengan 4 ketika dia tahingga. Dan ini sesuai dengan aturan limit, maka ini menjadi A per C. Maka dari sini kita dapatkan A sama dengan 4C. Oke, ini asimtot datar. Dari asimtot datar. Kemudian kalau dari asimtot tegak, artinya si fungsi ini dia akan seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Nah, dia akan mendekati sumbu X untuk nilai tertentu. Ya, dia akan mendekati sumbu X pada nilai tertentu. Ya. Nah, nilai yang tertentu itu adalah untuk X sama dengan 2. Dia akan asimtot terhadap sumbu Y gitu, ya. Maka ketika X sama dengan 2, dia akan menuju nilainya ke tahingga, gitu. Nah, kapan suatu fungsi rasional menuju tahingga? Ya kita lihat bahwa kan fx sama dengan ax plus b, cx plus d. Nah, dia nilainya akan menuju ke tahingga ya. Ini kan kalau seperti ini berarti fx-nya atau output-nya menuju ke tahingga ya. Nah, kapan dia menuju ke tahingga? Ketika ini sama dengan 0. Nih, ketika ini sama dengan 0. Ya, menuju ke 0 lebih tepatnya kalau saya bilang. Maka si CX plus D ini kan tidak boleh sama dengan 0. Benar nggak? Ya nggak? Ya kan? Berarti ketika CX plus D maka si syaratnya adalah CX plus D tidak boleh sama dengan 0. Benar nggak? Ya kan? Ketika dia X sama dengan 2, maka dia menuju ke asimtot tegak. Berarti si X itu tidak boleh sama dengan -2, berarti di situ. Ya. Berarti X minus 2 tidak boleh sama dengan 0 kalau kita pindah ruas. Nah, maka inilah fungsi bagian bawahnya. Ya, berarti dari sini kita sudah dapatkan nih, A-nya sama dengan 1. Ya kan? C-nya sama dengan 1, D-nya sama dengan -2. Oke, kita dapatkan beberapa informasi ya. Nah, kemudian dia melalui suatu titik. Ya, melalui berapa tadi? 2,0. Maka dari fungsinya fx sama dengan ax plus b cx plus d, maka 0 sama dengan 2a plus b, kemudian ini adalah berapa? 0 tadi ya. Ini 2c plus d. Maka 2a plus b sama dengan 0, 2a sama dengan minus b. A sama dengan minus B per 2. Oke, tadi kita sudah dapat C-nya sedemikian, ya. C-nya sama dengan 1,
D-nya sama dengan minus 2, berarti nanti dapat nilai A-nya sama dengan berapa? Dari sini kan 4C, berarti A-nya sama dengan 4. Kemudian, berarti B-nya berapa? B-nya adalah di sini. B sama dengan minus 2A. Nah, berarti B sama dengan minus 8. Oke, kalau kita sudah dapat, berarti fungsinya adalah 4X minus 8, X minus 2. Benar nggak? X minus 2. Nah, gitu. Berarti dapat ya jawabannya. Benar nggak? Jadi jawabannya 4X min 8, X minus 2. Benar nggak? Nah, kalau kita lihat, ini tapi salah ya. Bentar, ini soalnya nomor berapa sih? Sorry. Nomor yang A. Yang A, ya. Berarti, X minus 2, 4X minus 8. Oke, sebentar ya. Oh, sorry. Ya, maaf. Tadi bukan X-nya. X-nya kan tidak boleh sama dengan minus 2, ya. Berarti ini X plus 2. Berarti di sini, oke, mohon maaf ada kesalahan ya. Ada sedikit kesalahan. Berarti D-nya sama dengan 2, teman-teman. Oke, D-nya sama dengan 2. Oke. D-nya sama dengan 2, gitu kan ya. Oke, mohon maaf. Berarti D-nya sama dengan 2. Oke, berarti A-nya sama dengan berapa? 4C, berarti tetap 4 ya. Nah, B-nya yang berubah. B-nya menjadi, karena B-nya adalah min 2A, ya. Berarti B-nya sama dengan min 2A, berarti min 2, gitu. Berarti fx yang kita cari adalah 4x min 2, sorry, kok min 2 sih? A ya, A-nya 8, berarti min 8. Nah, ini berarti 4x minus 8. Mana sih? 4x minus 8. Ini 8 ya. Ini minus 8, karena A-nya 4 ya. Kemudian bawahnya baru X plus 2. Jadi 4X minus 8, X minus 2, X plus 2. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Dengan syaratnya X tidak boleh sama dengan minus 2. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Misalkan kalau kita mau bahas yang lain. Ya, misalkan kita pakai yang soal gambar ya. Kalau kita pakai soal gambar, berarti kita foto dulu gambarnya. Nah, misalkan gambar ini. Dengan menggunakan konsep yang sama, kira-kira kita juga bisa menyelesaikan mau soal apapun ya. Nah, soalnya tentukan fungsinya. Fungsinya, yang mana fungsinya itu adalah AX plus B, CX plus D, gitu. Kita coba jawab. Oke. Ini berarti ada dua informasi, ya. Si fungsi ini pertama, ya, kita identifikasikan dia melalui 1,0, ya, kemudian asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Dan asimtot tegaknya ini sama dengan, ini adalah X sama dengan 2. Oke, dari informasi pertama dulu. Pertama, dari 1,0 ya kan fungsinya fx sama dengan ax plus b, cx plus d. Ya berarti fx-nya sama dengan 0 sama dengan a plus b ya. Benar ya? Karena cx plus d-nya hilang, maka a sama dengan minus b. Pertama pertama. Kemudian yang kedua, dari asimtot datarnya. Asimtot datar, ya. Berarti kan kita pakai limit lagi ya. Limit, berarti kan fx sama dengan limit tahingga dari ax plus b, cx plus d. Gitu kan ya. Berarti
Dan ini harus sama dengan mendekati berapa? Mendekati asimtot tegaknya nilainya adalah 1. Sorry, ini asimtot datar. Ya, berarti 1. Ini 1. Berarti 1 sama dengan AC. Berarti A sama dengan C. Benar ya? Yang ketiga, dari informasi apanya? Nah, kita ganti warna pen ya. Dari yang ketiga, kita tahu asimtot tegak. Ini X sama dengan 2. Berarti si X tidak boleh sama dengan 2. Gitu. Berarti X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Benar nggak? Berarti ini adalah penyebutnya. Penyebut yang bagian bawah. Atau denominator. Oke. Berarti dari sini kita identifikasikan A-nya 1, B-nya minus 2. Sorry. C-nya 1, D-nya minus 2. Berarti A-nya berapa? Kan A sama dengan C, berarti 1. B-nya berapa? B-nya adalah minus A. B-nya adalah minus A, berarti minus 1. Gitu. Berarti fx-nya berapa? Kan fx sama dengan AX plus B, DX plus D. Berarti fx sama dengan X minus 1, CX, X minus 2. Nah, ini jadi jawabannya. X minus 1, X minus 2. Gitu ya. Jadi, gampang ya. Ya, gampang. Oke. Mungkin sekian untuk fungsi rasional pecahan. Terima kasih.